Baik, halo, salam kenal untuk rekan-rekan sekalian. Sebelumnya, perkenalkan, saya Nicholas. Saya saat ini merupakan dosen di salah satu universitas swasta di Jakarta. Dan saat ini saya di sesi kali ini sebenarnya saya ingin memberikan sedikit gambaran ya atau pemaparan ya terkait dengan konsep dari variabel, teman-teman. Ya, jadi saya sering melihat teman-teman ya bahwa di sidang-sidang baik sidang skripsi ataupun sidang tesis S2 gitu ya, ataupun sidang disertasi S3 ini sering ditanyakan. Ya seringkali ditanyakan. Nah, tapi yang jadi permasalahan adalah seringkali mahasiswa sulit untuk menjawabnya. Ya, jadi apa yang akan saya jelaskan hari ini adalah terkait dengan variabel laten dan variabel manifest, teman-teman. Ya, atau bahasa Inggrisnya adalah latent variable dan juga observed variable. Nah, secara umum sebenarnya sebelum saya masuk ke dua hal itu, jenis-jenis variabel yang teman-teman ketahui pasti ada 4 ya yang selama ini sudah sering dipelajari dan sering dibahas seperti itu. Ya, yaitu variabel bebas, variabel mediasi atau intervening, variabel moderasi dan juga variabel dependent ya atau variabel terikat gitu ya. Nah, seringkali 4 hal itu yang seringkali kita dapatkan gitu ya, kita dijelaskan dan sebagainya, yaitu variabel bebas, intervening atau mediasi, moderasi dan juga variabel terikat atau dependent. Ya, kalau variabel bebas tadi independent bahasa kerennya. Nah, tapi sebenarnya ada lagi rekan-rekannya, ada lagi dua jenis variabel gitu ya yang sebenarnya seringkali juga ditanyakan ya oleh dosen ketika sedang sidang skripsi. Dan ini penting untuk teman-teman atau rekan-rekan ketahui, terutama bagi teman-teman yang skripsi atau disertasi atau tesis atau penelitiannya ini sifatnya adalah pengujian model, ya terutama ya yang menggunakan SEM atau Structural Equation Modeling seperti itu. Kenapa? Karena sebenarnya di dalam uji model selain 4 tipe variabel tadi ada lagi rekan-rekan sekalian. Ya dua jenis variabel yang bisa membedakan gitu ya variabel satu dengan variabel lainnya, yaitu yang kita kenal dengan istilah variabel laten yang pertama, dan yang kedua adalah variabel manifest ya atau latent variable itu bahasa Inggrisnya latent variable ya. Kalau yang manifest itu bahasa Inggrisnya adalah observed variable. Nah, saya akan jelaskan ke rekan-rekan sekalian pada sesi kali ini seperti itu. Jadi sebenarnya saya hanya memberikan gambaran rekan-rekan ya terkait dengan kira-kira apa konsep dasar dari kedua jenis variabel ini dan bedanya apa. Seperti itu. Mengapa? Karena seringkali mahasiswa salah menjawab ketika ditanya waktu sidang gitu ya, ataupun ketika bimbingan seperti itu. Ya, jadi dari pengalaman saya rasa perlu untuk saya sampaikan ke teman-teman sekalian. Jadi pada dasarnya teman-teman atau rekan-rekan ya, saya hari ini akan menjelaskan variabel laten dan variabel manifest. Saya tidak menggunakan PPT ya teman-teman atau rekan-rekan karena PPT menurut saya terlalu kaku. Jadi saya biasa juga kalau mengajar lebih suka yang seperti ini. Ya, jadi menggunakan Word langsung saya ketik, langsung saya jelaskan di sini. Jadi lebih fleksibel seperti itu. Oke, nah pertama gitu ya, ya tentu kita harus tahu dulu rekan-rekan. Apa sih variabel laten itu, Pak? Gitu ya, atau apa sih variabel manifest itu, Pak? Seperti itu. Nah, variabel laten yaitu bisa kita katakan seperti ini, teman-teman. Ini adalah variabel ya atau mungkin saya tulis di bawah gitu ya. Ini adalah variabel yang tidak bisa diukur secara langsung. Gitu ya. Ini definisi teorinya, teman-teman. Ya, saya baru jelaskan definisi teoritisnya. Ya, saya belum masuk ke contohnya seperti itu. Gitu ya. Sementara lawannya adalah variabel manifest. Ya, atau observed variable. Gitu ya. Kalau laten tadi berarti nama bahasa Inggrisnya adalah latent variable. Seperti ini, teman-teman. Gitu ya. Observed dan latent variable. Nah, kalau latent variable ini kita bicara variabel-variabel yang tidak bisa diukur secara langsung, maka sebaliknya variabel manifest itu adalah variabel-variabel yang bisa diukur secara langsung seperti itu. Nah, saya akan masuk ke contoh teman-teman. Jadi mungkin rekan-rekan atau teman-teman di sini bertanya, apa sih contohnya Pak latent dan juga observed variable? Saya masuk ke yang mudah dulu teman-teman. Ya, saya masuk ke yang mudah dulu. Contoh ya. Contoh, saya masuk ke yang variabel manifest dulu teman-teman. Ya, saya masuk ke yang variabel manifest dulu ya karena ini lebih mudah untuk dijelaskan dan juga lebih mudah untuk teman-teman
bayangkan seperti itu, karena ini seringkali kita lakukan atau kita temui atau kita lakukan ya di kehidupan kita. Nah, contoh variabel manifest ini adalah variabel yang bisa diukur secara langsung, teman-teman. Misalkan berat badan, gitu ya. Mengapa ini bisa diukur secara langsung? Karena kalau misalkan seperti teman-teman, gitu ya, kalian saat ini gitu ya, saat ini kalian misalkan pergi ke rumah sakit misalkan atau ke dokter gitu ya, terus diminta untuk timbang berat badan seperti itu. Nah, katakanlah gitu ya, di saat itu kalian bisa langsung mengukur atau menimbang berat badan kalian saat itu juga. Ya, jadi misalkan tadi kalian ke dokter lalu ditimbang berat badannya, kalian diminta tolong Bapak atau Ibu naik ke timbangan ini untuk kita ukur berat badannya. Lalu muncul misalkan berat badannya adalah 63 kilogram. Nah, berarti 63 kilogram itulah gitu ya nilai atau berat badan dari si pasien itu. Artinya apa? Artinya adalah semua orang itu bisa langsung tahu bahwa oh berat badannya memang 63 kilogram. Karena saat itu bisa langsung diukur. Ya, jadi misalkan gitu ya, misalkan pergi ke rumah sakit lalu diminta mengukur berat badan, lalu ketemu misalkan hasilnya 63 kilogram. Ya, artinya adalah secara langsung bisa dilihat dan diukur. Nah, ini variabel manifest, teman-teman. Ya, variabel manifest. Ya, jadi artinya adalah bisa langsung diukur saat itu juga. Ya, itu juga sama kasusnya seperti temperatur ya atau suhu. Kenapa demikian? Karena kalau temperatur kan juga bisa diukur, teman-teman. Misalkan teman-teman amit-amit gitu ya, teman-teman misalkan lagi nggak enak badan, lagi kurang fit, terus pakai termometer lalu ukur suhu badan ya atau suhu tubuh lalu ketemu oh 37 derajat Celcius misalkan. Maka itulah apa namanya suhu tubuh saat itu. Suhu tubuh kalian saat itu. Artinya bisa diukur langsung saat itu juga, teman-teman. Ya bisa diukur, bisa dilihat saat itu juga. Seperti itu, gitu ya. Nah, temperatur, suhu gitu ya, lalu apalagi ya, misalkan tinggi badan dan sebagainya. Ini adalah contoh dari beberapa variabel manifest teman-teman sekalian. Ya, jadi artinya adalah bisa langsung diukur secara langsung. Ya, jadi seperti ini teman-teman. Ya, ini saya tambahkan yang bisa langsung diukur dan dilihat secara langsung. Ya kayak tadi gitu, misalkan kalian pergi ke dokter lalu mau penasaran gitu ya, berapa tinggi badan saya sih Pak gitu ya. Lalu kalian pergi ke dokter, lalu nanti disampaikan oleh dokter gitu ya, oh tinggi badan Anda 180 cm. Maka langsung bisa diukur. Seperti itu. Nah, ini kan variabel-variabel yang secara umum kita hadapi atau kita temui di kehidupan sehari-hari, teman-teman. Gitu ya. Nah, lantas kalau misalkan kita bicara di ranah penelitian, Pak, gitu ya, kira-kira variabel-variabel apa, Pak? Gitu ya, yang bisa digolongkan sebagai variabel-variabel manifest. Nah, biasanya ya saya tidak bilang selalu, teman-teman ya, saya tidak bilang selalu, tapi biasanya teman-teman di sini gitu ya yang mungkin melakukan penelitian di ranah ilmu eksakta. Ya, ilmu eksakta ini maksudnya adalah ilmu pasti, teman-teman, ya seperti fisika, matematika gitu ya. Lalu bagi teman-teman yang mungkin kuliahnya di keuangan ya, manajemen keuangan seperti itu atau akuntansi gitu ya. Nah, dari pengalaman saya, biasanya di ranah bidang ilmu tersebut itu rata-rata variabel-variabelnya adalah variabel manifest. Ya, sebagian atau kebanyakan variabel manifest. Misalkan ya contohnya adalah kalau teman-teman di keuangan pasti pernah mendengar istilah ini, return on asset atau ROA gitu ya, atau return on equity ROE. Ini adalah variabel manifest, teman-teman. Kenapa variabel manifest? Karena bisa diukur secara langsung. Misalkan gini, teman-teman. Ya saya kasih contoh ke teman-teman ya. Contoh misalkan ya diketahui misalkan perusahaan A memiliki net income sebesar misalkan Rp200.000. Contoh teman-teman ya, ini contoh soal saja. Ya saya bukan orang keuangan gitu, jadi ini saya berikan contoh sepengetahuan saya. Gitu ya. Nah lalu misalkan total aset dari perusahaan A adalah misalkan 100.000. Seperti itu. Nah berarti ROA ini kan rumusnya adalah kalau saya tidak salah net income dibagi dengan total aset, teman-teman. Berarti ketemulah gitu ya, ketemulah 200.000 bagi dengan 100.000, 2%. Ya, karena ROA ini nominalnya dalam persentase, teman-teman. Ya, ROA, ROE ini nominalnya dalam persentase. Nah, ini itu bisa dihitung langsung, teman-teman.
Ya, bisa diukur dan dihitung langsung. Artinya apa? Artinya adalah kalau kasus ini teman-teman bawa kemanapun ya, ke Amerika, ke Australia, nanya ke dosen atau profesor dimanapun gitu ya, hasilnya pasti akan sama. ROA-nya pasti akan sama, teman-teman. Artinya kalau kalian misalkan tadi ya pergi ke Amerika tanya profesor di sana gitu ya, Prof menanya kalau dapat kasus seperti ini ROA-nya berapa ya? Pasti 2%. Yang nggak mungkin 3%, nggak mungkin 4%, pasti 2%. Karena ROA, ROA, ROE, dan beberapa variabel-variabel di ranah keuangan atau ranah finansial gitu ya, itu adalah variabel-variabel yang tadi saya katakan, teman-teman. Bisa diukur dan dihitung langsung. Gitu ya, sama seperti ini misalkan. Lalu kalian bawa ke dosen kalian misalkan ya di Indonesia atau di Malaysia atau di Singapura gitu ya, mereka akan jawab hal yang sama. Karena ROA ini gitu ya dari dulu sampai sekarang rumusnya ya cuma ini, teman-teman. Net income bagi dengan total aset. Jadi artinya ketika ada kasus seperti ini, angkanya pasti sama. Nah, inilah beberapa bentuk variabel manifest, teman-teman, atau observed variable. Ya, observed variable artinya adalah variabel-variabel yang tadi bisa dihitung dan diukur secara langsung saat itu juga. Gitu ya. Nah, lantas kebalikannya adalah variabel-variabel, ini mungkin saya kecilkan sedikit rekan-rekan ya agar kita lebih bisa melihat gitu ya. Nah, lawannya adalah variabel laten, teman-teman. Ya, variabel latennya atau laten ini kan artinya tersembunyi, teman-teman ya. Laten ini artinya variabel tersembunyi. Ya, tersembunyi itu artinya variabel yang tidak bisa diukur langsung. Ya, jadi berbeda dengan tadi, teman-teman. Jadi kalau teman-teman bayangkan tadi, misalkan return on asset, return on equity, gitu ya, atau misalkan tadi, misalkan misalkan GDP ya, tadi saya tambahkan teman-teman ya, misalkan GDP ya, gross domestic product ya, GDP atau bahasa Indonesianya adalah PDP, gitu ya. Ini adalah variabel-variabel PDB ya. Ini adalah variabel-variabel manifest, teman-teman. Kenapa? Karena tadi bisa kalian ukur langsung. Kalian misalkan buka website di website di pemerintahan gitu ya. Lalu kalian download misalkan website di BI. Ya, jadi biasa kalau GDP itu kan setahu saya di BI, teman-teman, ya di BI atau di BPS, Badan Pusat Statistik. Teman-teman buka website itu lalu cari berapa GDP Indonesia tahun 2018, 19, 2020 dan seterusnya. Itu akan langsung ketemu, teman-teman. Akan langsung kelihatan misalkan 6%, 7% dan sebagainya. Ya, artinya adalah bisa diukur dan dilihat langsung saat itu juga. Nah, itu variabel-variabel manifest, teman-teman. Gitu ya. Nah, lawannya adalah variabel laten. Nah, lantas variabel laten ini apa, Pak? Gitu ya. Contoh variabel laten itu seperti ini, teman-teman. Ini biasa teman-teman akan banyak temui kalau teman-teman tadi saya katakan, teman-teman ya, kalau Anda atau kalian melakukan penelitian di bidang ilmu eksak, ya ilmu eksakta atau ilmu alam atau ilmu-ilmu yang sudah pasti, teman-teman, ya seperti tadi matematika atau mungkin statistika atau mungkin keuangan gitu ya atau mungkin fisika dan sebagainya, itu rata-rata dari pengalaman saya variabel-variabelnya adalah variabel manifest, teman-teman. Tapi kebalikannya kalau teman-teman meneliti atau bikin atau membuat skripsi, tesis S2 atau disertasi S3 begitu ya atau penelitian riset di bidang ilmu sosial seperti manajemen, komunikasi gitu ya. Nah, yang cenderung tujuannya adalah mengukur persepsi, ya entah persepsi perusahaan, entah persepsi konsumen gitu ya. Nah, biasa 95% dari variabel yang kita temui adalah variabel laten ini, teman-teman. Mengapa saya bisa katakan seperti itu? Karena saya pribadi adalah dosen manajemen, teman-teman. Ya, saya dosen program studi manajemen, dan karena saya manajemen pemasaran, teman-teman ya, saya marketing, fokusnya marketing dan strategik. Penelitian-penelitian saya itu 98% menggunakan variabel-variabel laten, teman-teman. Ya, contohnya apa, Pak? Contohnya adalah misalkan kepuasan konsumen, ya, lalu loyalitas pelanggan misalkan, lalu citra merek, ya, lalu kesadaran merek, persepsi harga, apalagi ya misalkan kepercayaan, trust, gitu ya, kualitas produk, kualitas jasa, sikap atau attitude. Itu, teman-teman ya. Lalu apalagi ya misalkan social media marketing misalkan, ya atau SMM gitu ya, dan seterusnya. Nah, ini adalah variabel-variabel laten, teman-teman.
Kenapa saya katakan laten? Karena teman-teman perhatikan di sini. Kepuasan konsumen. Pertanyaan saya adalah bagaimana cara teman-teman mengukur kepuasan konsumen? Sulit. Kenapa? Karena begini, teman-teman. Misalkan kalian pergi ke satu mall, ya, katakanlah kalian meneliti kepuasan konsumen di salah satu restoran di mall itu, gitu ya. Kalian ketemu dengan 10 konsumen, lalu kalian pergi ke dalamnya, lalu kalian adakan riset. Ya riset singkat, kalian tanya aja gitu ya ke 10 orang itu masing-masing, apakah Bapak atau Ibu puas atau tidak dengan dengan restoran ini. Nah, misalkan gitu ya, 3 dari 10 menjawab kami puas. Nah, pertanyaannya adalah puasnya itu seberapa? Nah, itu yang sulit teman-teman. Ya, kenapa? Karena kan kepuasan orang itu beda-beda. Ya, nah itu kita tidak bisa ukur, teman-teman. Artinya si A, si B, si C gitu ya. Mereka bertiga bisa bilang, oh ya saya puas Pak. Tapi bagaimana cara mengukur tingkat kepuasan mereka? Nah itu yang sulit dan tidak bisa diukur langsung, teman-teman. Jadi artinya tidak bisa diukur langsung dalam tanda petik itu adalah seperti itu, teman-teman. Loyalitas misalkan. Oh iya saya loyal Pak ke perusahaan ini. Gitu ya. Bagaimana cara mengukurnya? Dari pembelian kembali, misalkan saya sudah beli, lalu minggu depan saya mau beli lagi Pak Nikolas, misalkan seperti itu. Oke, tapi berapa kali gitu ya harus dia beli agar kita bisa katakan loyal. Nah itu pengukurannya yang tidak bisa diukur langsung saat itu juga teman-teman. Ya berbeda dengan tadi ya, kalau tadi kita bicara ROA atau ROE gitu ya, itu kan langsung bisa diukur saat itu juga teman-teman. Dan hasilnya pasti sama. Seperti tadi ROA, misalkan tadi net income ya teman-teman ya, contoh yang di atas, net income ya atau apa namanya income bersihnya gitu ya atau profit bersihnya gitu ya 200.000, total aset 100.000. Kita semua tahu, seluruh orang di dunia tahu teman-teman, ROA itu rumusnya adalah net income bagi dengan total aset. Jadi sudah pasti angkanya seperti ini, 2%. Jadi tadi seperti yang saya jelaskan, data ini kalian bawa kemanapun pasti akan 2% ketemunya. Beda dengan kepuasan ini teman-teman. Ya, kalian adakah penelitian kepuasan konsumen misalkan gitu ya di Jakarta Barat misalkan, tentu mungkin hasilnya akan berbeda ketika kalian lakukan penelitian ini di Tangerang atau di Pulau Bali misalkan atau di Pulau Sumatera dan sebagainya. Kenapa? Karena tadi teman-teman, kita tidak bisa mengukur gitu ya secara langsung kira-kira seberapa puas ini konsumen atau seberapa loyal ini konsumen. Nah, jadi itu dia mengapa variabel-variabel ini kita anggap sebagai variabel laten, teman-teman. Gitu ya. Jadi dari sini saya harapkan teman-teman sudah punya gambaran terkait dengan perbedaan antara dua variabel ini. Gitu ya, variabel laten dengan variabel manifest atau variabel observe. Gitu ya. Nah, jadi pertanyaan berikutnya adalah bagaimana Pak cara kita mengukur variabel-variabel laten ini? Kalau tadi kan untuk variabel yang manifest kan mudah teman-teman ya. Ada rumus misalkan, lalu ada alat ukurnya gitu ya seperti berat badan misalkan, ya ukurnya pakai timbangan. Kalau seperti tadi ROA, ROE, GDP itu memang ada angkanya dan ada rumusnya. Lantas bagaimana Pak kalau kita mengukur variabel laten? Nah, pengukurannya adalah itu dengan menggunakan kuesioner, teman-teman. Ya, ini saya kasih gambaran teman-teman ya. Pengukuran dengan menggunakan kuesioner. Ya sebentar, saya gambarkan di sini. Ya, jadi memang saya lebih suka menggunakan Word karena ya lebih fleksibel teman-teman. Ya, variabel laten biasanya diukur dengan menggunakan kuesioner, gitu ya. Nah, kuesioner seperti apa Pak? Gitu ya. Kuesioner adalah seperti yang teman-teman biasa buat atau yang bisa kalian isi, yang biasa kalian isi atau yang biasa kalian buat. Contohnya begini teman-teman. Ya contohnya begini. Misalkan ini saya enter teman-teman, saya kasih contoh. Misalkan begini teman-teman, gitu ya. Misalkan begini. Katakanlah saya ingin mengukur ya variabel kepuasan konsumen misalkan, gitu ya. Nah biasa kan di sini teman-teman akan ada ini ya, akan ada kuesioner seperti ini. Misalkan ini indikator. Ya jadi gini teman-teman. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang kalian masukkan di kuesioner atau pertanyaan-pertanyaan yang kalian isi di kuesioner itu istilahnya adalah indikator teman-teman. Nah, jadi kalau teman-teman misalkan di sidang skripsi atau sidang disertasi S3 atau sidang magister ya, sidang tesis S2, ditanya indikator penelitiannya mana, itu jangan bingung, teman-teman. Ya, dari pengalaman saya banyak mahasiswa kebingungan waktu ditanya, "Mana indikator penelitian Anda?" gitu ya. Mereka kebingungan, indikator itu apa, Pak? Saya nggak tahu. Nah, indikator itu adalah sebenarnya pertanyaan-pertanyaan atau item-item yang ada di dalam kuesioner
kalian. Ya, contohnya adalah seperti ini, teman-teman. Ya, ini kan misalkan indikatornya gini, teman-teman. Ini saya kecilkan ya. Misalkan begini, teman-teman. Biasanya untuk mengukur kepuasan konsumen gitu ya, kita kan pakai beberapa indikator, teman-teman. Yang misalkan begini. Saya akan kembali atau bukan, saya puas gitu ya dengan pelayanan dari restoran ini. Seperti itu ya, atau misalkan lanjutannya adalah saya merasa apa yang diberikan restoran ini telah memenuhi ekspektasi saya. Gitu ya. Atau ketika misalkan apalagi saya merasa gitu ya bahwa apa yang saya alami gitu ya di restoran ini telah melampaui ekspektasi saya. Ini berbeda, teman-teman ya. Yang tadi di atas itu memenuhi, yang satu melampaui. Ya, tapi ini hanya contoh, teman-teman. Ya, ini hanya contoh saja sebenarnya gitu. Karena sebenarnya indikator-indikator ini kan teman-teman biasa kan ambil dari artikel jurnal. Biasanya ya. Jadi diadopsi dari artikel jurnal atau sumber lain seperti itu. Jadi ini hanya contoh, teman-teman. Nah, artinya apa? Artinya adalah ketiga pertanyaan atau pernyataan ini itu teman-teman gunakan untuk mengukur kepuasan konsumen. Nah, di sini kan nanti ada teman-teman ya, misalkan sangat tidak setuju, lalu tidak setuju, netral setuju, dan sangat setuju. Nanti responden dari kalian atau kalian yang mengisi akan akan mengisi seperti ini, teman-teman. Misalkan centang seperti ini. Ya, nanti hasil inilah yang akan dijadikan data oleh si peneliti gitu ya, untuk nanti diolah dengan menggunakan perangkat lunak atau software yang ada untuk nanti ditemukan hasil penelitiannya apa. Begitu ya. Nah, ini contoh teman-teman seperti ini. Jadi kalau teman-teman yang bergerak di bidang sosial, ya atau ilmu sosial ya seperti tadi, ilmu komunikasi atau manajemen pemasaran atau manajemen sumber daya manusia gitu ya, itu kalian bisa akan menggunakan kuesioner, teman-teman, untuk dapat data dari responden. Nah, tapi yang jadi pertanyaan adalah banyak dari mahasiswa yang berpikir bahwa wah, kuesioner ini cuma buat ngumpulin data, Pak. Kuesioner ini hanya untuk mengumpulkan data saja. Nah, sebenarnya yang saya ingin jelaskan ke teman-teman adalah kuesioner ini itu juga digunakan untuk mengukur si variabel kepuasan konsumen ini, teman-teman. Ya, jadi menggunakan indikator-indikator atau pernyataan pertanyaan yang ada di kuesioner ini. Nanti ketika teman-teman misalkan ingin mengkaji variabel lain, misalkan variabel loyalitas atau variabel citra merek, tergantung dari yang kalian teliti gitu ya, itu kan nanti akan ada indikator-indikator sendiri, teman-teman. Nah, inilah variabel laten, teman-teman. Jadi sebenarnya mungkin saya gambarkan ya, kuesioner penelitian yang digunakan juga berfungsi untuk mengukur variabel yang diukur. Dan jadi menguji variabel yang diukur, teman-teman, seperti itu. Jadi artinya adalah karena ini kita seperti tadi yang saya jelaskan, teman-teman, ya, karena ini kita tidak bisa ukur langsung, maka kita menggunakan kuesioner ini. Jadi artinya nanti kita bisa lihat gitu ya. Misalkan kalau ada konsumen, misalkan yang menjawab, oh si A menjawab dia setuju untuk statement ini, gitu ya. Sementara si B menjawab sangat setuju misalkan. Artinya apa? Artinya kita bisa melihat bahwa oh kepuasan si B itu lebih tinggi daripada si A. Ya karena statement yang diberi karena respon yang diberikan itu lebih tinggi ya oleh si B dibandingkan dengan si A. Nah, seperti itu kurang lebih rekan-rekan ya, contoh dari variabel laten dan variabel maksud saya gini, contoh dari bagaimana cara kita mengukur variabel laten. Ya, jadi seperti itu rekan-rekan ya, perbedaan variabel laten dengan variabel manifest sebenarnya. Jadi ini saya tidak tahu teman-teman ya, karena setiap perguruan tinggi dan setiap dosen pasti berbeda-beda. Tapi yang sering saya temui adalah pertanyaan ini sering ditanyakan, teman-teman. Nah, yang jadi masalah adalah seringkali mahasiswa atau mahasiswi bingung, karena biasanya mereka tahu adalah jenis variabel yang variabel bebas, variabel terikat, variabel mediasi, atau variabel moderasi. Nah, sebenarnya saya ingin gambarkan adalah bahwa ada dua jenis variabel juga, teman-teman. Kalau kita tarik lebih general lagi, gitu ya, yaitu variabel laten dan variabel manifest tadi. Seperti itu. Nah, terakhir dari saya sebelum saya tutup adalah seperti ini, teman-teman. Sebenarnya
perbedaan dari variabel laten atau manifest ini juga berpengaruh ke model penelitian dari yang teman-teman buat. Jadi kalau teman-teman buat penelitian, ya di dalam penelitian, terutama kalau penelitiannya sosial teman-teman ya, penelitian di bidang ilmu sosial dan sifatnya kuantitatif gitu ya. Nah, biasa itu akan ada yang namanya model penelitian teman-teman. Ya, oh ini kok nggak bisa ya? Oke, ya sudah tidak masalah. Ya, jadi biasa ada yang namanya model penelitian teman-teman. Ya, biasa ada model penelitian atau bahasa kerennya conceptual framework. Gitu ya. Nah, contohnya bagaimana Pak? Contohnya seperti ini, teman-teman. Misalkan saya gambar seperti ini. Ini misalkan teman-teman ya contoh, cuma hanya contoh saja gitu ya. Jadi saya ubah misalkan jadi warna hitam. Nah, misalkan seperti ini teman-teman sekalian. Seperti ini misalkan. Gitu ya. Nah, ini adalah conceptual framework teman-teman. Model penelitian. Nah, sebenarnya yang teman-teman atau yang banyak mahasiswa tidak sadari adalah bentuk dari model ini itu mempengaruhi teman-teman. Dia mempengaruhi persepsi atau penilaian kita terkait dengan variabel ini itu laten atau manifest. Begitu ya. Jadi kan ini kan biasa kan teman-teman masukkan ya X1 seperti ini misalkan. Ya saya besarkan. Ya. Terus ini misalkan X2 gitu ya. Ini misalkan X3. Lalu ini Y. Gitu ya. Nah, lantas perbedaannya apa, Pak? Ya, apa perbedaannya gitu ya, gambar atau conceptual framework untuk penelitian manifest dan juga penelitian yang variabelnya laten. Nah, perbedaannya seperti ini, teman-teman. Kalau variabelnya, jadi ini saya tulis di bawah, teman-teman ya. Seperti ini. Di dalam conceptual framework atau model penelitian ya, guys ya, seperti ini. Gitu ya. Kalau ya ini penting teman-teman ya karena ini jadi kalau kalian ditanya oleh dosen kalian bisa menjawab begitu ya dan kalian juga bisa membedakan kalau variabel-variabel di dalam penelitian kalian adalah variabel laten maka bentuk variabel yang digambarkan adalah oval atau elips teman-teman ya atau elips. Nah seperti ini teman-teman ya seperti ini jadi kalau misalkan teman-teman apa namanya bentuknya seperti ini gitu ya kalau misalnya kalian misalkan meneliti pengaruh citra merek, kepuasan konsumen dan juga kesadaran merek terhadap loyalitas. Nah, itu kan variabel-variabel laten, teman-teman. Ya, variabel-variabel laten yang tidak bisa diukur langsung. Nah, kalau variabelnya laten, maka bentuk conceptual framework atau model penelitian kalian itu harus elips seperti ini, teman-teman. Ya, setiap variabel berarti elips, bentuknya lonjong ya atau oval seperti ini. Begitu ya. Nah, tapi kebalikannya gitu ya, kalau variabel ini mungkin saya copy saja teman-teman ya. Kalau variabel-variabel di dalam penelitian kalian adalah variabel manifest ya, maka bentuk variabel digambarkan adalah bentuknya kotak. Ya atau persegi. Ya jadi contohnya seperti apa, Pak? Contohnya seperti ini, teman-teman. Misalkan begini. Kalau ini kan contoh, teman-teman, ini saya berikan contoh di bawah deh ya. Misalkan ini gambar satu. Ya, contoh model penelitian dari variabel laten. Ya ini yang lonjong seperti ini teman-teman. Yang gambar variabelnya ini lonjong, ya teman-teman harus perhatikan ini variabel laten. Ya jadi itu dia mengapa kalau teman-teman tadi ya penelitiannya di manajemen pemasaran misalkan atau SDM. Ya misalkan pengaruh kepemimpinan gitu ya, lalu misalkan turnover dan kondisi pekerjaan terhadap misalkan kepuasan kerja. Atau tadi pengaruh kepuasan, citra merek dan juga trust misalkan atau kepercayaan terhadap loyalitas pelanggan. Nah, itu bentuknya pasti seperti ini, teman-teman. Maksud saya setiap variabel itu pasti lambangnya itu atau bentuknya itu adalah oval. Gitu ya. Tapi kalau misalkan variabelnya itu adalah variabel manifest, maka bentuknya persegi seperti ini, teman-teman sekalian.
akan seperti ini. Sebentar, saya ubah dulu teman-teman ya. Di sini saya ubah. Nah, seperti ini teman-teman. Oh, salah. Nah, seperti ini guys. Ya, seperti ini teman-teman sekalian. Ya, kalau misalkan variabel-variabel yang digunakan itu adalah variabel manifest, maka bentuk dari setiap variabelnya harus kotak atau persegi seperti ini teman-teman. Ya, saya copy ke bawah. Gambar 2, contoh model penelitian dari variabel manifest. Nah, seperti ini teman-teman sekalian. Jadi sebenarnya gitu ya, seringkali saya temukan seperti ini. Mahasiswa atau mahasiswi melakukan skripsi ya, atau buat skripsi atau menulis skripsi gitu ya, terkait dengan variabel-variabel yang sebenarnya laten, teman-teman. Ya, jadi misalkan pengaruh citra merek gitu ya, lalu misalkan social media marketing dan juga trust terhadap kepuasan pelanggan. Tapi bentuk variabelnya adalah kotak. Nah, itu seringkali dipersalahkan atau ditanya oleh penguji, ya, atau dosen penguji atau dosen pembimbing, teman-teman. Kenapa? Karena variabel-variabel laten itu dilambangkannya harus dengan bentuk elips. Seperti ini, teman-teman. Di dalam suatu model penelitian. Sementara tadi seperti yang saya jelaskan, kalau variabel-variabel kalian itu variabelnya manifest, seperti berat badan, gitu ya, lalu misalkan ROA, ya, return on asset, return on equity, GDP, dan sebagainya yang bisa diukur langsung, maka bentuknya adalah kotak, teman-teman. Ya, karena saya di manajemen, jadi biasanya yang bentuknya seperti ini itu saya temukan di mahasiswa atau mahasiswi yang skripsinya topiknya adalah keuangan, teman-teman, biasanya. Kenapa? Karena tadi seperti profitability ratio gitu ya, liquidity ratio, mereka bisa ukur langsung. Itu adalah variabel-variabel yang tidak perlu pakai kuesioner, bisa diukur secara langsung, teman-teman. Gitu ya. Nah, sementara gitu ya, bagi teman-teman yang tadi ya di ilmu sosial yang seperti manajemen pemasaran atau sumber daya manusia gitu ya, atau komunikasi, itu biasa kalau misalkan ada model penelitian dan variabel-variabel kalian variabelnya laten, ya, itu biasa bentuknya adalah seperti ini, teman-teman, oval. Ya, jadi model penelitian untuk variabel laten adalah oval atau lingkaran elips, sementara model penelitian untuk variabel manifest atau variabel observe adalah persegi, kotak seperti ini. Nah, terakhir dari saya adalah untuk mengetahui variabel itu laten atau manifest, sebenarnya teman-teman bisa persepsikan seperti ini. Kalau kalian perhatikan di sini, teman-teman, ya, variabel-variabel yang masuk ke dalam variabel laten, ini adalah variabel-variabel yang sebenarnya mengukur persepsi orang, teman-teman. Atau persepsi masyarakat, atau persepsi perusahaan. Ya, jadi biasa gitu ya, ini harus diukur dengan kuesioner. Kenapa? Karena tadi persepsi dari setiap individu pasti berbeda-beda. Ya, misalkan kita menguji tentang bagaimana kepuasan konsumen gitu ya terhadap restoran A misalkan. Ya, restoran A yang ada di salah satu mall misalkan. Nah, tentu ketika kita sebarkan kuesioner atau kita mengkaji 10 orang misalkan sebagai responden kita, teman-teman, setiap orang dari 10 orang itu pasti punya persepsi yang berbeda-beda. Mungkin ada yang puas, ada yang tidak. Kalaupun ada yang puas, tingkat kepuasannya berbeda-beda. Kalaupun ada yang tidak puas, tingkat ketidakpuasannya juga berbeda-beda. Itu dia mengapa kita menggunakan kuesioner. Nah, jadi kalau teman-teman misalkan variabel-variabelnya ini yang cenderung mengukur persepsi atau penilaian seseorang terhadap suatu hal tertentu, itu biasa pasti variabel laten, teman-teman. Seperti itu ya. Jadi saya harapkan dengan penjelasan saya ini bisa membuka wawasan mungkin ya, teman-teman, yang membuka wawasan atau mungkin lebih ke membuka memberikan masukan ke teman-teman terkait dengan perbedaan variabel laten dan variabel manifest ini. Ya, karena sebenarnya meskipun seringkali yang kita dijelaskan itu adalah variabel bebas, variabel terikat, variabel mediasi atau variabel moderasi, tapi seringkali kedua jenis variabel ini ditanyakan, teman-teman. Ya, entah oleh dosen pembimbing ataupun ketika kalian sidang. Ya, jadi saya berharap dengan saya memberikan penjelasan ini, teman-teman dan juga rekan-rekan jadi tahu ya bahwa variabel laten itu seperti apa, manifest itu seperti apa. Jadi ketika kalian ditanya, ketika bimbingan, atau kalian ditanya ketika sidang skripsi, kalian sudah tahu. Ini juga berlaku untuk teman-teman yang saat ini sedang menempuh studi master ya atau S2 atau juga disertasi S3, teman-teman. Atau juga bagi rekan-rekan dosen yang sedang melakukan penelitian ya, karena kami dosen
wajib melakukan tridharma penelitian tridharma perguruan tinggi setiap semester, yaitu penelitian, pengajaran dan juga pengabdian pada masyarakat. Maka ini juga mungkin bisa diperhatikan bagi kita semua yang sedang melakukan penelitian. Seperti itu. Ya, jadi kurang lebih seperti itu, teman-teman ya. Contoh-contoh dari perbedaan variabel laten dan manifest yang ingin saya sampaikan pada sesi kali ini. Ya, nanti di sesi lain saya akan jelaskan lebih lengkap, teman-teman, ya, terkait dengan tadi. Ya, terkait dengan apa itu variabel bebas, terikat, mediasi, atau moderasi. Ya, tapi di sesi kali ini, kesempatan kali ini, saya lebih ke memberikan masukan atau memberikan wawasan atau pandangan terkait dengan apa perbedaan variabel laten dan manifest ini, teman-teman. Seperti itu. Ya, jadi ini juga harus diperhatikan, teman-teman, ya, karena seringkali banyak mahasiswa atau mahasiswi yang variabel itu variabel laten, tapi digambar kotak seperti ini. Atau sebaliknya, ya dia variabelnya variabel manifest, ya seperti tadi teman-teman ya, return on asset, return on equity, dan sebagainya. Tapi yang digambarkan di dalam bab 2 ya, atau di dalam model penelitian bab 2 adalah bentuknya elips seperti ini. Ya, jadi seringkali dari pengalaman saya, seringkali ini dipersalahkan atau diminta ganti oleh dosen pembimbing atau dosen penguji ketika sidang, tapi mahasiswa atau mahasiswinya bingung ya, karena mereka tidak bisa membedakan. Memang berbeda ya Pak gitu ya kalau misalkan kotak dengan elips ya atau oval, karena banyak dari mereka yang berpikir oh ini sama saja Pak, hanya beda bentuk. Padahal sebenarnya ada perbedaan teman-teman. Ya kalau misalkan bentuknya elips seperti ini berarti laten variabelnya, tidak bisa diukur langsung ya, seperti tadi kepuasan, citra merek dan sebagainya. Tapi kalau teman-teman variabelnya atau bentuk variabelnya atau gambar variabelnya di dalam model penelitiannya kotak atau persegi seperti ini, maka ini biasa variabelnya adalah variabel yang pasti variabel manifest, teman-temannya, atau observe variabel yang bisa diukur secara langsung. Seperti itu ya. Jadi mungkin seperti itu teman-teman ya, gambaran singkat terkait dengan terkait dengan perbedaan yang ingin saya sampaikan ke teman-teman antara perbedaan variabel laten dengan variabel manifest. Seperti itu. Ya, jadi mungkin sekian teman-teman ya untuk sesi kita hari ini. Jadi semoga apa yang saya sampaikan ini bisa membantu teman-teman jadi dalam membedakan kedua jenis variabel ini. Nanti di sesi lain saya akan masuk ke topik lain teman-teman. Seperti tadi teman-teman ya, seperti misalkan perbedaan 4 jenis variabel lainnya gitu ya. Variabel terikat, bebas, moderasi dan juga mediasi. Lalu kira-kira terkait dengan untuk mempersiapkan diri untuk menghadapi sidang skripsi, tesis atau disertasi, kira-kira apa-apa saja yang bisa ditanyakan ketika sidang dan sebagainya. Tapi itu nanti di sesi lain saya akan jelaskan, teman-teman. Ya, jadi saya berharap sesi kali ini teman-teman jadi lebih punya wawasan atau juga jadi lebih bisa memahami terkait dengan konsep dari variabel laten dan variabel manifest ini. Oke, baik teman-teman, mungkin sekian dari saya untuk sesi hari ini. Terima kasih banyak atas partisipasi kalian. Saya tetap dan selalu doakan agar teman-teman selalu semangat, sehat, dan dilindungi gitu ya, dan dijauhkan dari segala masalah. Sampai ketemu di sesi berikutnya dan sampai jumpa. Terima kasih banyak.